Hello everybody, welcome back with me, Bareng Sung di sini. Jadi pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dari unboxing atau unpacking dari saya beli barang online, yaitu HP second Sony Xperia 5 Mark II, ya Sony Xperia 5 Mark II ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas soal fitur perekaman dari kamera ini ya, which I totally bought this for just for the camera, just for the videography and photography. But I still need to learn it because I'm the amateur of photography. Because I'm not doing for photography since long ago. Yeah, it's been a while. Jadi untuk perekaman kali ini saya menggunakan resolusi 1080 atau Full HD ya, Full HD 30 fps ya 30 fps, yang mana saya menggunakan aplikasi bawaannya atau aplikasi bukan yang pro, bukan yang cinematic pro ya, hanya yang biasa. Terus menggunakan lensa utama yaitu 24 mm. Terus ini untuk kameranya kelihatan tidak seperti yang kemarin saya lihat ya, seperti keabu-abuan atau gimana gitu ya. Terus stabilizernya on. Terlalu saya sebelum beli ini juga melihat konten orang yang juga sama beli Mark V II ini ya, Xperia 5 Mark II ini ya. Soalnya namanya sulit sekali loh, namanya sulit sehingga untuk disebutkan itu bisa salah-salah gitu deh ya. Jadi saya lihat di salah satu konten ya, kalau nggak salah itu judul channelnya gadget apa ya, seniman gadget atau gimana gitu. Dia melakukan sebuah tes perekaman pakai Xperia 5 Mark II itu, kesulitan untuk mencari fokus ya, terutama fokus untuk di ketika fokus di barang yang dekat, yang mana itu adalah makro atau ya pokoknya objeknya dekat lalu dirubah ke jauh, bukan sejauh itu ya, bukan hanya sejauh ini tapi jauhnya jauh di sana. Maka dari itu saya akan mencoba mengtesnya apakah benar itu sulit untuk difokuskan atau kita perlu melakukan secara manual ya. Namanya Sony itu harus tahu apa ya, tidak bisa digunakan secara gampang, maksudnya tidak bisa digunakan secara simple seperti Google Pixel ya. Kalau Google Pixel itu kan gampang ya, semua ada prosesnya dari softwarenya yang benar-benar sudah matang, which worth it to buy. Ngomong apa lagi nih, bingung saya. Oke, langsung saja kita coba ya. Lumayan gelap, minim pencahayaan, tapi ini low light-nya itu masih di siang hari ya, karena low light di siang hari sama di malam hari itu benar-benar berbeda, yang mana malam hari cuma mengandalkan cahaya lampu ya, kalau ini masih ada bantuan dari luar seperti ini, jadi mungkin bakal berbeda ya. Oke. Nah, ini untuk perjalanan di dalam ruangan indoor ya, perekaman 1080 30 fps, stabilizer on, semuanya aja sebutin. Oke. Sekarang mari kita coba. Yang dimaksud seperti di seniman gadget itu adalah seperti ini. Di sana mari kita coba untuk apa ya, kita coba tangan ya, kita coba tangan. Oke. Apakah tangan bisa fokus? Oke, tangan fokus di belakang portrait. Ini backlight dari sana, kalau di sini tidak backlight ya. Oke, maka kita fokus ke satu tangan ini, lalu kita coba buat ke scenery. Yap. Kalau di video seniman gadget itu saya lihat itu fokusnya lama ya, tidak gercep seperti pixel ya, tapi kayaknya memang iya ya. Kita coba kita kehilangan fokus ya, fokusnya berarti harus ada di tengah. Karena sebenarnya ini adalah cara harus mengetahui basicnya ya. Kalau bisa memanfaatkan titik tertentu untuk mendapatkan fokus, itu bisa membantu banget sih. Contohnya seperti menggunakan grid line ya, seperti menggunakan 3x3 itu. Karena ini kan di tengah kan ini. Nah, ini di tengah, lepaskan tengah, kalau lepaskan samping nanti
fokusnya bisa berbeda gitu. Kita coba ya kan, fokusnya berbeda. Kita coba kasih tengah ya, kita perdekat. Ini fokusnya pas di tengah grid line ya. Oke, langsung lepas ya. Oke, kita paskan lagi fokusnya. Oke, fokus pas, langsung lepas. Lumayan cepat sih, atau mungkin kurang jauh jaraknya, tapi ini sama aja loh. Ya ini sama aja loh. Oke, oke lepas. Oke, setelah kita melakukan di 1080 30 fps, mari kita ganti ya. Anyway, ini tidak bisa ganti lensa ketika melakukan perekaman ya. Seperti kalau kalian tahu itu seperti kamera mirrorless yang lensa fix ya. Iya, lensa fix ya, aku lupa ya. Pokoknya itu lensa yang tidak bisa dirubah-rubah kecuali zoom. Tapi zoom bisa ya kalau mirrorless, tapi ini kalau HP ini tidak bisa ya. Oke, kita ganti resolusi dulu. Oke, full HD 60 fps stabilizer on. Tapi saya melihat di settingannya itu ada ini ya, apa namanya, ada object tracking ya. Object tracking itu apa bedanya? Atau mungkin secara otomatis akan mengejar suatu objek tertentu ya. Saya nggak tahu sih. Nanti bakal kita coba. Baiklah, ini 1080 60 fps. Kita coba apakah bisa. Fokusnya apakah oke, mungkin kurang jeda. Nah, kalau saya menempatkan objek tangan saya di grid line, terutama di sebelah sini ya, di berapa ini, pokoknya di garis tepi yang kiri, bukan garis samping kiri, apa namanya ya, pokoknya yang sebelah sini ya, yang nomor 1 sama nomor 3 ya, itu agak cepat ya. Nah, kalau di tengah ya bisa sih cepat, tapi faktor pencahayaan itu ngefek ya. Tapi untuk fokus di jarak jauh itu cepat ya, tidak seperti yang dilakukan oleh seniman gadget ya. Sorry, ini comparison purpose ya, bukan karena apa-apa ya. Ini perbandingan apakah real kameranya bermasalah untuk beli HP Sony Xperia 5 Mark II dari toko yang kerap kali dijadikan buat bahan konten HP second mantan flagship gitu ya. BTW ini HP-nya lumayan anget ya kalau buat perekaman ini. Ini masih sampai di 2 menit belum ada ya. Dan ini jam sore, sekitaran jam 3:30 4 ini. Mataharinya ada di atas sana. Kita tembak ya bisa. Lalu mumpung sekalian kita merekam, apakah kita bisa memilih objek? Kita coba. Oh, tidak bisa dipencet ya untuk fokusnya kemana gitu ya. Kita coba fokuskan ke sini. Oke, fokusnya dapat, terus langsung. Nah, ini tidak kelihatan ya di layar saya karena ini benar-benar matahari nembak ke sini, jadi nggak tahu ini layarnya ini terlalu gelap ini untuk dilihat ini. Setelah saya lihat-lihat di video tersebut ya, maksudnya di video dari konten kreator tersebut, itu kayaknya faktor bingung objek ya untuk kamera Sony Xperia 5 Mark II itu ya. Jadi ketika dibuat merekam dekat gini, kita cari objeknya itu nggak ada, itu sulit untuk melakukan fokus ya. Oke. Oh ya, ini menggunakan lensa utama ya. Lensa utama yang 24 mm. Oke, sekarang kita coba yang 4K. Oke, rekaman 4K ini objek trackingnya saya matikan, terus mentok di 30 fps ya kalau pakai aplikasi asli buat foto video, bukan yang pro, yang non pro. 30 fps, ini 4K. Anyway, untuk 4K sendiri itu memakan banyak tempat ya. Saya mencoba video pagi tadi ya, mencoba untuk merekam 4K 60 fps itu bisa makan 400 MB untuk
sekali rekam sekitar durasi berapa ya, nggak sampai semenit itu, pokoknya 30 atau 15 gitu, 15 detik. Tapi emang 4K nya itu berarti real 4K berarti ya. Ini 4K stabilizer on, tapi objeknya tidak, maksudnya objek trackingnya tidak saya nyalakan, sama HDR nya saya matikan ya. Ya tentu saja ada HDR nya itu bisa di on atau di off kan, tapi ini saya off kan ya. Lalu untuk rekaman 4K jika menggunakan Cinematic Pro ya, jika ingin menggunakan penyimpanan eksternal khususnya rekaman 4K itu tidak bisa menggunakan apa eksternal ya, SD card eksternal yang seperti biasa ya, harus yang speednya itu bisa write kecepatan sampai 170 MB atau gimana gitu. Pokoknya yang kodenya itu UHS 1 atau UHS 3 ya, pokoknya ada yang SD card khusus ya, memori eksternal khusus untuk perekaman 4K ya. Karena mungkin saja ketika rendering atau menyimpan video 4K jika menggunakan memori eksternal yang biasa ya, yang non untuk perekaman 4K ya, untuk itu mungkin buat penyimpanannya lama ya. Ya, ini lama ya. Oke, ini fokusnya di tangan. Fokusnya kita dekatkan. Oke. Fokusnya di tangan, masih backlight ya, karena memang ini panas sekali hari ini. Untungnya ketika di dekat sawah kayak gini enaknya anginnya itu sangat seger. Oke, fokusnya cepat. Oke, fokusnya di sini. Oke, fokusnya dapat. Oke lah, untuk terakhir kita menggunakan 4K tapi objek trackingnya kita nyalakan. Seperti apa sih bedanya? Yap, ternyata untuk 4K di aplikasi kamera yang non pro atau yang bawaan itu bisa untuk melakukan objek tracking ya, yang bisa hanya di FHD atau Full HD di 1080 ya, di resolusi itu ya. Mari kita coba objek tracking, bedanya apa? Apakah lebih cepat maksudnya? Tapi saya rasa emang lebih cepat ya, walaupun nggak seberapa cepatnya ya. Ini kalau objek trackingnya di grid line-nya tergantung objek tracking, maksudnya tergantung lokasi penempatan objeknya. Coba ini menggunakan 1080 60 fps. Did I say it? Oke, cahaya matahari di sana. Oke, objek tracking. Tapi yang saya rasa itu lebih cepat untuk tracking objek dekat sama jauhnya ya. Oke lah. Nah, setelah ini mungkin akan saya tampilkan video rekaman tadi pagi ya, sama hasil-hasil foto ya. Dan ingat, tentu saja setiap kali kita melakukan perekaman atau pemotretan itu tergantung pencahayaan. Seperti di Cinematic Pro sama di Photo Pro itu, jika kita harus bisa memanfaatkan sama mengatur waktu untuk mendapatkan pencahayaan, sama ya intinya untuk mengatur exposure biar lebih bagus gitu ya. Karena jika ISO-nya bisa terlalu tinggi nanti bisa ngeblur, maksudnya banyak noise ya, bukan ngeblur ya, maaf itu beda. Ya seperti itulah. Oke. Anyway, di sana ada crane. Di sana itu ada crane. Mari kita coba foto ya. Kalau di video apakah bisa? Tapi nanti tidak bisa di zoom ya. Tapi ini bisa. Zoom 3 kali. Tapi ini digital. Oh iya, kita seperti menggunakan lensa kit yang tidak bisa ganti lensa itu. Ini digital zoom ini. Ya ini. Itulah, kita coba foto yang keren ada di sana itu.